Sama seperti 5 wanita bijaksana yang menyalakan pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Demikianlah orang yang terus-menerus menjadikan murah hati sebagai gaya hidupnya. Ada 2000 lebih, ibu bapak, ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang murah hati. Jadi kalau ada 2000 lebih ayat-ayat kitab suci kita yang kalimatnya atau yang redaksinya menunjuk pada murah hati, bukankah itu menjelaskan bahwa betapa penting murah hati itu bagi Allah? Bukankah itu menjelaskan bahwa sikap murah hati, gaya hidup murah hati merupakan sesuatu yang menduduki nilai tertinggi di hadapan Allah? Oleh karena gaya hidup murah hati, sikap murah hati menempati tempat atau posisi tertinggi di kitab suci kita. Karena itu murah hati bukan pilihan. Murah hati adalah keharusan. Murah hati adalah bagian daripada gaya hidup yang harus diperlihatkan terus menerus. Kita mundur ke perjanjian lama. Coba lihat ibu bapak, kitab Imamat pasal 25. Dimulai dari ayat 35 dulu ya. Imamat pasal 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ayat Alkitab itu menjelaskan perintah Tuhan adalah kalau ada yang jatuh miskin, maka kita diminta, orang-orang Israel diminta untuk menyokong, untuk mendukung kalau ada yang jatuh miskin. Tidak peduli jatuh miskinnya karena apa. Ini saking pedulinya Allah dengan kemurahan hati. Allah tidak mau di bangsa pilihannya itu, ibu bapak, ada perbedaan tanpa batas antara orang-orang yang disebut dengan golongan the have atau orang-orang yang punya dengan orang-orang yang tidak punya. Allah tidak mau itu terjadi. Allah tidak mau ada orang yang kaya, ada orang yang kaya raya, ada orang yang sangat kaya raya. Tapi ada pula orang yang sangat miskin. Allah tidak mau. Pendek kata begini kawan, sebenarnya Allah tidak menginginkan ada orang miskin di antara orang Israel. Makanya kalimatnya bunyi begitu. Bahkan itu diulangi lagi di kitab Ulangan pasal 15. Ulangan 15 ayat 3 sampai 4. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Lalu berikut 3 ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Tahu sekarang begitu hebatnya Tuhan kita, dia tidak menginginkan ada orang miskin di antara umat pilihannya orang Israel. Dan hal yang sama masih berlaku ibu bapak. Allah tidak mau melihat ada orang miskin di antara tubuh Kristus. Kalaupun miskin, karena Tuhan izinkan untuk proses, untuk tes, apakah kita tetap sungguh dalam Tuhan? Apakah kita akan terus rendah hati? Apakah kita akan melewati ujian atau tes ini? Kalaupun ada yang diizinkan miskin atau jatuh miskin, biasanya tidak lama. Segera kalau kita lulus tes itu, kita akan pulih kembali. Bahkan pulih 2 kali lipat dari yang semula. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan.